Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan memaparkan materi mata kuliah wawasan kependidikan, yaitu mengenai korehensi standar nasional pendidikan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, serta kajian tentang 8 standar nasional pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nimade Astutiasih dengan NIM 2113011005. Dan yang kedua saya sendiri, Ika Dek Dwi Widiarta dengan NIM 2113011014. Dan yang ketiga, Kadek Dea Andewi dengan NIM 2113011088. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi KKNI dan SNP. Yang kedua, tujuan dan fungsi KKNI dan SNP. Yang ketiga, peranan KKNI. Yang keempat, 8 standar nasional pendidikan. Yang kelima, korehensi KKNI dengan SNP. Dan yang terakhir keenam yaitu kesimpulan. Definisi KKNI dan SNP. KKNI kepanjangan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan nasional yang dimana Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia dari capaian pembelajaran, yang dimana setiap instansi pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidangnya masing-masing. Sedangkan SNP kepanjangan dari Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang tujuan dan fungsi KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Tujuan dari KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah yang pertama, menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal atau pengalaman kerja. Yang kedua adalah menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Kemudian fungsi dari KKNI adalah yang pertama, meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian, solidaritas, dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia. Yang kedua adalah meningkatnya pengakuan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dari SNP atau Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, fungsi dari Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Nah, tujuan dan fungsi dari Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bisa dilihat lebih lanjut pada makalah kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang peranan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Secara umum, KKNI diharapkan dapat melahirkan suatu sistem penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan di Indonesia dan memiliki peran, yaitu KKNI hendaknya menjadi salah satu pendorong program peningkatan mutu, baik dari pihak penghasil maupun pengguna tenaga kerja. Yang kedua itu, KKNI harus mencakup pengembangan sistem penjaminan mutu yang memiliki fungsi pemantauan dan pengkajian terhadap badan atau lembaga yang terkait. Kemudian ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama itu ada standar isi yang mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada jenjang pendidikan. Standar proses mencakup pelaksanaan pembelajaran di masing-masing pendidikan. Standar kompetensi lulusan yaitu kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi. Kemudian standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan dan
penilaian pendidikan. Kemudian adapun koherensi KKNI dengan SNP. Semakin berkualitasnya sumber daya, maka kita akan dapat meningkatkan pembangunan nasional serta dapat memajukan negara. Maka dari itu, sangat diharapkan agar SNP dapat dirancang dan ditingkatkan dengan baik agar dapat menyukseskan program pendidikan yang nantinya meningkatkan kualifikasi level KKNI dari setiap sumber daya manusia. Sebuah proses perencanaan pendidikan akan dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan dapat tercapai dengan sempurna. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tahapan dan serangkai strategi yang nantinya dijadikan pedoman untuk mencapai target tersebut. Di sini juga senar proses itu menjadi sebuah pedoman atau tahapan bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas dengan efektif, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung itu bisa efektif, efisien, dan inovatif. Sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan itu dapat tercapai dengan sempurna. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kesimpulannya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan nasional. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan sangat penting sekali untuk merencanakan bagaimana berjalannya proses pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien, serta agar dapat tercapai kualifikasi minimal dari KKNI. Karena fungsi utama dari Standar Nasional Pendidikan yaitu untuk merencanakan proses pendidikan agar berlangsung secara efektif dan efisien dari segi sarana, proses maupun tenaga pendidik agar semua dapat berkolaborasi dengan baik, serta pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Nama Budaya. Salam harmoni.